dipersembahkan oleh Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Presiden Jokowi secara belak-belakan mengatakan bahwa dia punya isi perut partai politik. Dia punya angka, data, survei, dan dia tahu mengarah koalisi kemana menuju 2024. Jokowi mengatakan dia dapat data itu dari intelijen BAIS, intelijen polisi, dan BIN. Apa makna dibalik pernyataan tersebut? Apakah data intelijen bisa sesumbar dibuka ke publik? Apa motivasi dan tujuan dari Pak Jokowi mengatakan itu? Inilah Hot Room, data intelijen diumbar, apakah itu wajar? Saya tidak berpikiran saya berpikiran negara ini harus menjadi negara maju, negara makmur, negara yang sejahtera. Tapi memang kepemimpinan itu sangat menentukan. Saya tahu dalamnya partai seperti apa, saya tahu. Partai-partai seperti apa, saya tahu. Ingin mereka menuju kemana, saya juga ngerti. Informasi yang saya terima komplit. Dari intelijen saya ada BIN. Dari intelijen di Polri ada BIK. Dari intelijen di TNI saya punya BAIS. Dan informasi-informasi di luar itu. Angka, data, survei, semuanya ada. Saya pegang semua, dan itu hanya miliknya Presiden. Oke, sebelum kita mulai diskusi ini, seperti biasanya kesuksesan Hotman sangat ditentukan oleh white kopi luwak kesayangan Hotman Paris. Kopi terbaik, ya, kopi luwak, white kopi. Pak Effendi Ghazali, apa arahnya, kemana arahnya Presiden Jokowi mengatakan itu? Tadi bahwa dia tahu isi perut dari semua partai politik. Apakah ini pertanda bahwa sudah makin dekat persaingan antara Megawati dan Jokowi? Wih, ternyata Bang Hotman yang lebih tahu. Jangan-jangan Bang Hotman lebih banyak intelijennya, lebih banyak informasinya. Gimana? Enggak, Ya. Begini yang saya mau bilang, Pak Jokowi itu sebagai presiden yang berkomunikasi suka unik. Ya. Kadang-kadang cuma lempar teka-teki. Habis itu lempar data intelijen. Ya. Yang teka-teki yang pertama belum terjawab loh itu. Yaitu apa? Jauh di mata, dekat di hati. Ya. Yang menang bisa dapat sepeda. Ya. Sampai sekarang belum dapat sepedanya. Ternyata Ya. lama-lama saya pikir benar. Jauh di mata, dekat di hati. Yaitu sejauh-jauhnya perubahan, sejauh-jauhnya antitesis, ada di sebelah saya loh ini ya. Ya kan? Ternyata begitu dipegang sama Caimin, masuk kandang lagi. Ya, jauh di mata, dekat di hati. Nah, Ya, yang ini, kalau topik ini apa? nah yang ini karena ini soal intelijen kita harus hati-hati. Ya. Ya, di Indonesia ini katanya kalau dulu banyak intelijen Melayu supaya tidak tendensius, banyak intelijen Indonesia. Saya mau jawab dengan dua cara juga. Ya. Cara intelijen apa cara Maksudnya biasa? apa arah kemana Presiden ngomong itu? Kalau menjawab dengan cara intelijen supaya enak, supaya aman, Ya. untuk Indonesia lebih maju. Jadi presiden ini tahu apa yang diinginkan oleh partai-partai politik supaya tidak terjadi polarisasi. Ya. Seru nggak? Tapi kalau mau tahu jawaban secara ilmuwan, maka Ya. jawabannya adalah begini. Ya. Saya pernah mendengar, ini saya punya intelijen juga, bahwa partai-partai ini, koalisi lah tepatnya, ada yang bilang begini, sekarang kita ikutin aja apa maunya Bapak Presiden. Kalau ditanya, kita tegak lurus saja. Tapi kalau kita udah jadi presiden nanti bisa lain. Ya. Jadi kalau ada orang kumpul-kumpul 6 atau 7 yang begitu, presiden cuma mau bilang, ya kan? Ya. Dari ilmuwan loh ini ya, saya tahu apa yang ada di dalam partai.
Oke. Saya tahu siapa yang benar-benar tegak lurus. Ya. Sama yang penting sekarang kelihatan tegak lurus dulu. Nanti kalau kita udah menang 14 Februari 2024, kan kita presidennya. Kita bisa bikin ini, itu, dan segala macam gitu. Jadi menurut saya, kalau jawabannya tadi yang mau dipakai, jawaban yang intel seperti itu. Ya. Jawaban ilmuwannya yang seperti ini. Gitu. Dia bukan presiden, nggak mengarahkan ini. Gimana? Mengarahkan. Oh, bukan mengarahkan. Bukan. Dia cuma ngasih tahu, I know what you did last summer. Wah, jadi artinya. Hati-hati lu, gua tahu lu gitu loh. Iya, kan Oh. betul kalimatnya tadi gitu. Iya, iya, Partai-partai dalamnya saya tahu. iya. Itu beda loh, intonasinya tuh pelan tapi agak. Ini ancaman atau apa sih? Oh enggak, saya nggak mau bilang ancaman. Apa? Karena kalau jawaban versi intelijennya, ini adalah informasi yang wajar Ya. yang diterima oleh seorang presiden. Haknya presiden, kewenangan presiden. Wajib, sarapan pagi. Sarapan pagi. Tapi kalau jawaban ilmuwan, ini memang agak kedengaran menakutkan. Karena di Amerika Serikat, yang seperti ini pernah terjadi. Ya. Tahun 72 sampai 74, Ya. yang dipasang ke ruangan Partai Demokrat di sebuah kompleks yang namanya Watergate Hotel dan Ya, Kompleks. Akibatnya memang betul. Data itu ternyata setelah dikejar, itu tahu persis apa yang mau dilakukan oleh Partai Demokrat. Gitu, oleh Presiden waktu itu, Ya. Richard Nixon, Partai Republik. Gitu. Oke, Ya. Pak Masinton Pasaribu. Bang. Apa komentar Anda atas belak-belakan dari Jokowi? Pertama, beliau sebagai presiden, kepala negara dan pemerintahan, Ya. tentu beliau adalah pengguna dari berbagai informasi intelijen tadi, Kewenangan dia. secara formal. Ya. Nah, dalam konteks kepentingan negara Ya. dan pemerintahan tentunya. Ya. Nah, dan presiden menyampaikan bahwa ini hanya untuk saya. Ya. Arahnya kemana? Dia ngomong itu arahnya kemana? Saya nggak tahu arahnya kemana, tentu hanya presiden yang tahu itu mau disampaikan kemana. Tetapi kalau kemudian ya kita yakin bahwa Pak Presiden nggak akan lakukan hal-hal yang di luar kewenangannya, Ya. Pak Jokowi. Nah, tentu beliau sebagai orang partai juga Ya. yang PDI Perjuangan, ya. Nah, beliau ya pasti tahu tentang informasi partai politik, gitu ya. Nah, baik itu PDI Perjuangan maupun yang lain. Sepanjang untuk itu ya, sepanjang tahu. Tetapi bukan digunakan untuk kepentingan operasi politik dalam konteks kepentingan. Bukan pribadi ditujukan ke suatu partai atau ke perorangan. Mungkin ke Megawati? Enggak lah, jauh sekali. Dan itu bukan karakter Pak Jokowi tentu. Oh gitu. Wih. Ya untuk apa dia ngomong gitu kalau bukan karakter? Ya mungkin, ya kan partai di Republik ini bukan hanya PDI Perjuangan. Ada Pak Jajuli partainya, ada PKS, ada Gerindra, ada Golkar, dan lain-lain. Tapi beliau kan menyampaikan ini beliau kan menyampaikan, ya saya tahu informasi itu, tapi itu kan hanya cukup untuk saya. Ya. Gitu loh. Oh begitu. Nah, kalau presiden menggunakan, presiden artinya itu sebagai person ya, Ya. dia gunakan dalam konteks kepentingan politiknya, itu yang bisa tadi seperti yang disampaikan Pak Effendi Ghazali. Skandal Nixon. Watergate. Ya. Itu. Tapi kalau sumber informasi intelijen itu dalam konteks strategi dan kepentingan negara, Ya. untuk membuat satu kebijakan, membuat satu perencanaan dan lain-lain, konteks kepentingan Ya, negara loh ya. ya. Nah, sesuai Undang-Undang Intelijen Negara itu kan juga dalam konteks kepentingan negara, Ya, kepentingan nasional dan kepentingan kemanusiaan. Dalam konteks itu memang ya harus itulah yang digunakan untuk merumuskan satu kebijakan. Bagaimana kita menangkal yang namanya ada potensi separatisme. Tapi kan dia Bagaimana potensi terorisme, bagaimana potensi-potensi perdagangan, perekonomian. Tapi yang- beliau ngomong itu di Rakernas. Apakah pribadi atau sebagai kepala negara dia ngomong itu? Nah, kalau di situ beliau kan sebagai pembina relawan ya, itu kan seknasnya Jokowi. Ya. Jadi Iya, pribadi kan? ya. Pribadi. Beliau ya kan susah membedakan kapan beliau sebagai presiden, kapan beliau sebagai pribadi. Karena Pribadi itu kan lah di melekat. situ, ya kan? Iya. Itu kan melekat gitu ya. Kan kita nggak boleh tahu jadi itu. nggak boleh jadi presiden dari relawan. Ya, intinya adalah bahwa mau informasi apapun
ya, apalagi terkait informasi intelijen tidak bisa digunakan dalam konteks kepentingan politik pribadi. Tetapi Oke. dalam konteks kepentingan politik negara, iya, itu tadi berkait separatisme, berkait dengan terorisme, Ya. dan berkait lagi dengan gangguan keamanan dan kemanusiaan. Oke, kalau lainnya. gitu Dalam konteks itu. pernyataan singkat. 10 Oktober sudah dekat. Yakin nggak bahwa bakal jelas persaingan Jokowi dan Megawati mulai tanggal 10 Oktober ini? Nggak ada persaingan apa? Ya, persaingan sampai sekarang. capres mana yang dicalonkan gitu loh. Kira-kira bakal Enggak analisa saudara bagaimana? Selama ini kan samar-samar kan? Enggak ada yang samar. Bagi kami jelas ya Pak Jokowi itu PDI Perjuangan, dan PDI Perjuangan Ibu Megawati sudah memutuskan bahwa calon presiden PDI Perjuangan itu Ganjar Tapi di Pranowo. media semua tahu bahwa Pak Jokowi bela Prabowo. Itu kan tafsirnya Pak Hotman. Tapi beliau sebagai Oke. kader partai pasti Kita lurus istirahat dengan dulu keputusan setelah yang berikut ini. Tetap di Hot Room. Dipersembahkan oleh Pak Jajuli dari Partai PKS. Apa makna, apa yang tersirat dari Pak Jokowi yang dia mengatakan, aku tahu isi perut semua partai politik. Arahnya kemana itu? Tentu kalau ditanya arah semua akan bilang yang paling tahu Pak Jokowi. Oke. Tapi menurut Undang-Undang nomor 17 tahun 2011, Ya. memang tugasnya intelijen, baik itu BIN, BAIS, atau dari kepolisian, kewajibannya memberikan informasi secret dan rahasia kepada presiden. Itu tidak ada yang dilanggar tuh. Berarti presiden mengatakan itu tidak salah. Dia hanya mengatakan saya punya loh. Intelijen menyampaikan kepada presiden tidak salah. Tidak salah. Tapi begitu Pak Presiden menyampaikan kepada tim relawan, Secara detail. seperti yang kita saksikan tadi, Ya. maka muncullah dugaan-dugaan, Ya. tafsiran-tafsiran macam-macam. Menurut Bapak apa? Tafsiran-tafsiran ini, ya namanya orang nafsir. Ya. Bisa tafsirnya benar, bisa tafsirnya salah. Oke. Tapi saya lebih ingin memberikan apresiasi kepada teman-teman seperti Bang Effendi sebagai Bang Hussein ini. Jangan bawa-bawa saya. Bapak pribadi gitu. Bapak aja. Bapak secara politis apa pesan yang mau disampaikan oleh Pak Jokowi? Saya melihatnya bahwa Pak Presiden Jokowi itu ingin mengatakan bahwa dia punya informasi dari BIN, Ya. dari BAIS, Ya. dari kepolisian, Ya. ya kan? Ya. Tapi apa yang dia tahu itu kan tidak disebutkan. Sehingga belum ada pelanggaran. Buat saya susah menafsirkan apa yang dia mau sama Pak Jokowi ini. Oke. Buat saya. Ya. Jadi apa yang dia mau. Tetapi teman-teman banyak memberikan tafsiran. Oh, ini harusnya tidak disampaikan di sini. Ya. Karena ini relawan. Ya. Karena ini relawan, seakan-akan Pak Jokowi ingin mengatakan relawan hati-hati loh nanti ke depan ini. Kira-kira begitu. Ya. Kan itu orang menafsirkannya seperti itu. Enggak, Pak Jokowi. partai kali Bang. Enggak. Iya, Pak Jokowi bilang Ah. dalamnya partai Ketahuan. termasuk PKS. Iya. itu Pak Jokowi tahu. Iya, Tahu. iya. Pertanyaan kami, ya kan? Iya. Jadi kalau Bapak takut sama Intel kasih Iya. tahu juga. Iya. Enggak, siapa tahu habis ngomong. PKS takut nggak Pak Jokowi tahu? Satu, PKS takut nggak? Yang kedua, bagaimana cara Intel tahu apa yang ada di dalam PKS? Saya kira partai politik itu ibarat sebuah etalase Ya. yang bisa dilihat dari sisinya. Ya. Tidak perlu ada yang dikhawatirkan dari partai politik diketahui oleh siapapun. Ya. Karena kiprah partai politik, ya apalagi yang sudah masuk parlemen, Ya. dia jelas di parlemen kiprahnya teraudit oleh publik. Ya. Kemudian juga pekerjaan dan kebijakan-kebijakannya disaksikan oleh publik. Semuanya tidak ada yang ditutupi, semuanya transparan. Ya. Kenapa harus ada yang ditakutin dengan dari sisi itu? Karena itu saya cuma ingin menggarisbawahi, mestinya memang tadi informasi dari intelijen itu harusnya secret disampaikan terbatas.
untuk mengambil kebijakan menyangkut pertahanan dan keamanan negara. Maka munculnya kritisi dari berbagai macam masyarakat sipil bahwa ini penafsiran itu saya justru mengapresiasi, Bang. Teman-teman LSM, karena teman-teman masyarakat sipil ini bagian dari pilar demokrasi. Disitulah dia melakukan kontrol. Sebaiknya Pak tidak disampaikan di tempat ini. Kira-kira begitu mengatakan. Gimana Pak Hussein? Iya, Salah nggak salah, Pak Jokowi? Salah. Kenapa? Jadi sikap kami begini. Dengan penalaran yang wajar, ya seharusnya presiden itu disebut abuse of power. Kan dia tidak beberkan, dia hanya mengatakan saya punya. Tapi dia tidak mengatakan apa yang dia punya. Kadarnya kan begini, Bang. Itu tidak hanya soal kontennya, tapi siapa yang kemudian diawasi. Itu juga merupakan bagian daripada informasi intelijen loh. Tapi kan dia tidak buka informasi. Dia hanya mengatakan saya punya informasi dan memang menurut undang-undang dia berhak. Saya tahu ke arah mana partai. Benar. Nah, enggak gini. Gini, Bang. Maksud saya begini. Salahnya? Maksud saya begini. Intelijen kita kemudian mengawasi partai politik itu merupakan informasi atau bukan? Informasi bahwa selama ini ternyata intelijen kita mengawasi partai politik, tahu arahnya kemana dan lain sebagainya. Apa itu salah? Salah. Kenapa salah? Kenapa? Karena kalau kita kembali ke pasal 1 angka 1 Undang-Undang Intelijen Negara, bahwa intelijen itu hanya dimaksudkan untuk kepentingan ancaman terhadap keamanan nasional. Pertanyaannya apakah partai politik dan orang-orang yang di dalamnya seperti Pak Masinton dan Pak Jazuli ini merupakan ancaman terhadap bisa iya, keamanan bisa nasional? tidak. Kalau Washington sih 50-50. Bisa iya, bisa tidak. Kan tergantung orangnya dan sikonnya kan. Ya, itu kan artinya orangnya, Bang. Bukan kemudian Pak Jokowi menyampaikan bahwa saya tahu nih arah partai kemana. Saya tahu nih dalamannya seperti apa. Kalau orangnya jelas memang selama ini Mbak Intelkam pun memantau orang-orang yang kemudian punya potensi kriminal. BIN pun begitu. Kalau ada potensi pelanggaran pertahanan negara misalnya, itu juga dipantau. Jadi menurut Bapak itu Pak Jokowi abuse of power? Abuse of power. Gimana Pak Ngasiman, ahli intelijen? Secara intelijen memang boleh nggak Intel itu mengintip kehidupan partai politik seperti yang terjadi di Amerika gitu? Boleh nggak dipasang sadapan di kamarnya? Ya sebelum itu Bang, saya ingin menanggapi apa yang disampaikan Pak Jokowi di acara forum relawan itu ya. Yang pertama, seperti tema yang Abang angkat itu, saya rasa dalam koridor undang-undang intelijen itu tidak ada informasi yang diumbar. Tidak ada? Nggak ada. Dia hanya mengatakan saya punya? Dia menyampaikan gitu. Ya, oke. Yang pertama. Yang kedua, dalam konteks tadi, core business intelijen itu 9 komponen strategis. Ya. Jadi kalau tadi dibilang hanya abuse of power, saya kira belum mengarah ke situ. Kita masih jauh lah. Kita masih jauh. 2 dekade melakukan reformasi dan tuntutan demokrasitas ini, 2 teman-teman civil society juga semua mengawal. Bahkan informasi yang disampaikan oleh Presiden, mungkin beliau sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan, saya kira itu informasi yang sifatnya edukasi. Mungkin kalau kita melihat Pilkada DKI 2017 terjadi polarisasi, sampai sekarang ada polarisasi juga. Ya kemungkinan presiden, ini kan tafsir juga. Tadi kan semua menafsirkan ya. Kita sebagai akademisi juga berhak menafsirkan. Tafsir saya, beliau mungkin akan berikan ini loh informasi, sebuah edukasi aja kepada publik, salah satunya relawan. Tafsir intelijen itu Pak. Boleh saya tafsir juga. Ya katanya Anda salah mengatakan itu abuse of power. Bang Hotman, Pak Jokowi sudah 10 tahun jadi presiden ya. Dia tahu mana informasi yang boleh disampaikan, mana yang tidak boleh. Dia tidak sampaikan, hanya mengatakan. Kan dia bilang bahwa punya. intel saya menyampaikan kepada saya ada informasi A, B, dan C. Itu informasi juga Bang, ternyata Intel. Tapi gak disebutkan apa gitu loh. Lah iya, tapi dia menyatakan bahwa Intel dia bekerja mengumpulkan nih informasi, data, arah partai politik itu informasi, kita. Bang. Nah, tapi saya mau lanjut Bang. 10 tahun Presiden Jokowi nggak pernah sampaikan itu Bang. 2019 nggak ngomong begitu? Nggak pernah ngomong kayak begitu. Dalam konteks kita ribut-ribut Pilkada Jakarta 2016. 2016. Itu pun Jokowi nggak ngomong begitu. Tapi, kenapa sekarang baru ngomong? Makanya dalam konteks ini saya mau katakan bahwa ini perkataan Jokowi bahwa saya tahu ada informasi, data, survei dan segala macam itu tidak berada dalam ruang yang kosong. Dia ada makna political yaitu apa? Ada
ada kesan, ada political threat di sana. Yaitu apa? Bahwa lu partai-partai jangan macam-macam. Gue tahu jeroan lu, gue tahu lu arahnya kemana. Apa itu salah? Ya salah dong. Kalau dia memanfaatkan kalau dia memanfaatkan informasi yang diperoleh dia, Effendi, ya benar ya nggak bisa. Saya setuju untuk bahwa itu adalah informasi. Ya. Informasi tentang informasi. Ya. Jadi dia menginformasikan bahwa saya punya loh ini informasi-informasi Ya. itu. Yang mengganggu saya adalah bagaimana kita pada saat ini membayangkan Bapak Presiden itu ya mendapatkan informasi intelijen dari partai-partai politik. Bapak jangan ngangguk aja, tapi coba sama-sama bayangkan Ya. dari PKS cara mereka dapat informasi itu di dalam bagaimana? Kalau informasi yang biasa-biasa saja ya nggak ada masalah dong mereka Ya. lihat di DPR. Cuma ini ke arah mana PKS Betul. ini? Kalau dipasang penyadap di kantor mereka, salah nggak itu Pak? Salah nggak itu Pak? Begini. Mulai. Gimana tadi kalau soal partai-partai politik? Partai politik mau melakukan koalisi aja lapor presiden. Intervensinya di mana? Nggak ada. Nggak, saya tanya dulu. Kalau sesuai dengan di undang-undang bahwa Intel itu kan berhak mencari informasi. Kalau dia pasang penyadap di kantor setiap partai politik, secara hukum salah nggak tuh? Dalam Seperti di undang-undang Amerika, ya? intelijen, informasi yang ada di dalam undang-undang intelijen nomor 17 tahun 2011 itu, pasal 25 itu kan ada 9 kriteria Ya. informasi rahasia yang itu tidak boleh diketahui oleh publik, yang itu harus dirahasiakan. Nggak, pertanyaan saya bukan caranya. Kalau Intel menaruh rekaman di semua kamar partai politik, salah nggak kan? Itu salah. Kenapa? Pertama, begini Bang. Jadi Di Amerika salah. di Indonesia juga salah. Dalam konteks apa dia menyadap? Apakah partai politik sekarang, katakan kita bicara partai politik yang sekarang ini yang terdaftar apa segala macam. Ini partai politik legal atau ilegal? Tapi Intel kewenangan dia harus dia tahu perkembangan. Tidak bisa. Intelijen itu juga memiliki keterbatasan karena diatur oleh undang-undang. Oke, jadi Informasi intelijen Ya. ya dan pelaksanaan tugas intelijen juga diatur oleh Kalau undang-undang ketahuan secara baru tegas. salah. Kalau kemudian partai politik Iya itu dong. diduga melakukan Iya kan? tindakan separatis, tindakan partai politik tadi melakukan kegiatan-kegiatan kriminal, menyelundupkan narkoba dan lain-lain. Nah itu baru boleh. iya, tapi kan untuk mengetahui itu kan perlu Dari penyadap. mana? Bagaimana Kalau tahu? dari Dari mana mana nggak tahunya? boleh? Oke, kita istirahat dulu deh. Ya. Jadi nggak boleh sadap katanya. Dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room dengan kopi luwak, white kopi kesayangan saya. Ini yang berdebat sama saya pasti kalah. Top. Memang kopi terbaik. Effendi Ghazali. Ya. Saya masih penasaran nih. Penasaran. Ini kan tanggal 10 Oktober sudah pendaftaran capres dan cawapres. Kira-kira Jokowi ini akhirnya memilih siapa? Belum pasti 10 Oktober karena di DPR harus dikoordinasikan ya. Iya. Ada juga yang mengatakan 19 nanti jadinya gitu ya. Iya. Tapi katakanlah apa 10 sampai 16 atau 19 sampai Iya. 24. Abang Da kan ingin menanyakan pada saya dia sedang menuju kemana. Ya. Nah, yang Beliau pertama- tadi mengatakan ada kemungkinan Ganjar sama Prabowo bisa bersatu, begitu ya? Oh dia pernah bilang gitu ya? Hah? Enggak, dia pernah bilang gitu? Tadi waktu lagi ngopi. Saya baru tahu bahwa dia Ya, pernah bilang gimana gitu. analisa saudara? Jadi ngasiman tadi ada benarnya, ada juga salahnya. Nggak apa-apa Ya. nih di debat. Ada benarnya adalah ada anggota partai yang nggak usah dicari oleh Intel sudah lapor ke presiden, Ya. ya kan? Partai apa tuh? Iya pasti ada lah di antara yang koalisi-koalisi ini Ya. kan. Tapi ada juga seperti mungkin partainya Bapak Jazuli ini dia nggak akan lapor gitu kan. Dan dalam konteks itu yang menarik itu saya melihat gini, karena saya punya data intelijen juga Ya. yang tidak boleh saya umbar. Ya. Jadi saya kasih kode-kodenya saja. Ya. Saya melihat ada satu partai muda sekali. Jadi tidak terlalu berpengalaman, bahkan ke DPR aja belum pernah gitu ya. Ya. Dia muda, anggap baik, ingin selalu anak-anak muda gitu ya.
tiba-tiba kemarin ada di Hambalang. Ya. Saya berpikir, bagaimana ya sebuah partai muda yang selalu mengedepankan anak-anak muda, jarang bergaul dengan yang tua-tua, kok sekarang ada di Hambalang? Siapa yang kira-kira membisikkannya ke sebelah sana? Gitu. Menurut Anda? Menurut saya intelijen yang membisikkannya ke sebelah sana. Arahnya kemana? Ya arahnya ke situ tadi, ke jawabannya. Agar dukungan atau apa? Iya, arahnya ke seperti yang itu. Kan saya dua jawabannya. Ya. Kalau intelijen, berarti mereka cukup cerdas buat membaca arah ke sana. Ya. Tapi kalau ilmuwan mengatakan ada orang yang sangat mereka idolakan mengarahkan mereka ke sana. Karena naturanya berbeda, habitatnya berbeda. Partai muda, anak-anak muda, ingin membawa isu-isu muda, kumpulnya sama yang tua-tua. Di sebuah... Jadi Anda belum bisa jawab, nanti Jokowi akhirnya terang-terangan milih siapa? Oh, enggak, Prabowo bisa. atau Ganjar? Belum tahu. Justru Pak Jokowi tadi benar. Ya. Saya punya data, punya angka, Ya. punya riset. Ya. Jadi nanti tinggal menunggu siapa yang Oke. betul-betul dikehendaki rakyat. Ya. Disitulah. Jadi tinggal digabung. Ini induktif sama deduktif. Oke, Ujungnya. Pak Jajuli. Ya. Memang di partai itu ada rahasia nggak sih? Saya melihat apa yang perlu dirahasiakan di partai politik ya. Iya. Kecuali strategi. Strategi pun kalau orang kampanye semuanya disampaikan juga. Jadi nggak perlu intel masuk begitu, nggak perlu intel masuk. Programnya juga disampaikan juga Iya. semuanya. Iya. Jadi rahasia-rahasia itu saya lihat apa urgensinya. Meskipun dalam sebuah rapat, mungkin kan tidak mungkin juga rapat itu diobrol ke tempat umum, Ya. orang berargumentasi untuk menetapkan capres siapa Ya. umpamanya kan. Tentu kan ada dinamika di dalam dan seterusnya. Supaya dinamika itu lebih hot dan segala macam seperti hotnya malam ini. Ya. Mungkin ya Cawapres tidak dia. lah, cawapres. Atau cawapres. Kalau capres Anda udah pasti Anies. Iya, iya. Cawapres Tapi misalnya. tapi waktu Itu masa nggak ada rahasia tuh? Iya. Iya, artinya dari sejumlah cawapres ya tentu orang ada argumentasinya. Di dalam. Waktu menetapkan Pak Anies capres juga begitu. Jadi saya melihat apa urgensinya partai menyimpan sesuatu yang diusung oleh partai ini kan kebaikan. Ya. Seluruh kebaikan yang ingin kita usung dan kita implementasikan dalam mengelola sebuah negara, baik itu di pusat, provinsi, kabupaten, kota, itu kan harus terakses oleh publik. Karena semakin nyaman publik, semakin tertarik publik kepada program-program partai, akan semakin banyak pemilihnya. Menurut saya itu. Oke. Jadi sehingga kami melihat tidak ada urgensinya untuk ditutup-tutupi apa. Toh kalaupun rapatnya rahasia, pada ujungnya juga akan diumumkan juga ke publik. Kita kemarin Majelis Syuro di PKS membahas tentang cawapres. Ya. Tapi setelah selesai pembahasan kita umumkan juga ini loh cawapresnya gitu loh. Oke, terima kasih Pak Jajuli. Pak Masinton, kan Pak Jokowi tadi mengatakan dia tahu isi perut partai. Berarti Pak Jokowi tahu dong Ganjar berpasangan dengan siapa nanti? Gimana? Pastinya belum tahu. Karena kan belum ada keputusan juga. Belum. Tapi isi perut, Ya mau tahu isi perut juga ketika diputuskan kan belum tentu tahu juga. Bahwa politik itu kan begini Bang, kan nggak bisa langsung Ibu Ketua, tiba-tiba. Ibu Mega belum ada petunjuk-petunjuk. Apakah Puan yang naik jadi wapres atau gimana? Kita juga belum tahu. Nah artinya kan semuanya kan proses penyaringan sekarang. Jadi sedang dikaji, ada Prof Mahfud, ada beberapa nama-nama lah ya, yang lain-lain. Nah nanti kan itu akan disampaikan kepada publik. Artinya begini deh Bang, saya mau sampaikan seperti apa yang disampaikan Pak Jajuli tadi. Bahwa di partai politik itu sebenarnya apa sih yang harus sangat rahasia? Tidak. Nggak ada rahasia. Semua sekarang itu bisa terakses oleh publik kok. Iya, Dan iya. partai politik seperti kami PDI Perjuangan selalu menyampaikan pentingnya satu transparansi, pentingnya satu informasi keterbukaan kepada publik tentang partai politik. Partai politik melakukan kaderisasi. Sekian orang metodenya begini, semua tahu kok. Tapi Kan begitu. contoh kasus Watergate ya di Amerika, buktinya berhasil mereka. Nah artinya begini Bang, penggunaan intelijen itu bukan untuk partai politik. Ya, Itu akan jadi skandal. ya. Tetapi penggunaan informasi intelijen itu untuk kepentingan negara. Pertahanan dan keamanan negara. Iya, untuk menjaga dan strategi negara dalam menghadapi ekspansi bangsa lain
dalam konteks itu, Bang. Berarti benar Kalau Hussein dong. ya penggunaan informasi. Tapi kan partai politik juga terkait dengan keamanan negara. Nah, jadi partai politik terkait dengan keamanan negara juga malah sangat vital kaitannya partai politik. oh tidak bisa. Artinya tetap dibatasi. Tugas intelijen itu bukan memata-matai partai politik. Ya. Apalagi partai politik yang legal sah. Kecuali memang ada indikasi kekuatan satu organisasi politik clandestine di bawah tanah yang perlu dideteksi apa pergerakannya, apa ideologinya dalam konteks itu iya. Ya. Tapi kalau partai politik yang sekarang secara manifest terbuka, anggaran dasar anggaran rumah tangganya, ajas perjuangannya semua tahu, apa yang harus diinteli dari sana. Tapi kecuali tadi ada satu kelompok politik atau partai politik yang di luar didaftarkan oleh negara, ajas dan ideologi perjuangannya berbeda dengan negara, nah itu perlu. Tapi kalau partai politik yang ada sekarang, apa yang perlu harus diinteli? Oke, Pak Kasiman, sebagai ahli intelijen, sebenarnya Pak Jokowi itu butuh apa sih dari intelijen terkait dengan kehidupan partai politik? Begini Bang, intelijen itu bekerja menjawab request itu hanya sama single client, yaitu presiden. Ya, single client presiden. Ya, jadi dalam konteks Pak Presiden minta informasi soal partai politik karena menjelang pemilu itu saya kira yang pengguna beliau ya yang tahu beliau. Oke. Mau digunakan untuk apa? Fakta realita kalau kita melihat partai-partai koalisi selalu lapor. Apalagi tadi Bang Effendi Ghazali ada partai yang belum masuk ke Senayan katanya yang dipimpin anak-anak muda, tapi kumpulnya orang-orang tua katanya. Yang harusnya itu punya visi anak muda menentukan bagaimana Indonesia Emas 2045, tapi selalu bilang menunggu arahan dan loyalitas. Kayak gitu. Dalam praktek, saya tahu Anda pernah nggak presiden itu sengaja mengirim intel untuk mengamati suatu partai politik, isi perutnya? Kalau Abang baca historical, Ya. bagaimana perselingkuhan, biar hot, maka ngomong perselingkuhan elit politik era 66 sampai 98 sebelum reformasi Bang. Ya. Sebelum kelompok civil society, teman-teman Bang Effendi Ghazali dan Bang Hussein termasuk partai politik. Ya. Dulu lembaga Telik Sandi itu dipakai untuk mengendalikan. Tapi Pak Harto nggak pernah umumkan Bang. Oke. Ini yang menarik. Tapi- Tapi itu semua udah tahu Bang, dan itu yang mengkritisi juga teman-teman yang Bang Hussein dan Bang Sekarang Effendi. pun presiden juga menyuruh intel untuk mengamati PKS, Demokrat, PDIP. Saya dari awal tadi intelijen itu core bisnisnya adalah keamanan Bang. Ya. Itu menyangkut 9 komponen strategis. Itu tidak hanya partai politik. Bicara evolusi Budhankam itu semua juga. Jadi tidak setiap salah kalau pagi presiden sarapannya intelijen, tidak briefing salah intelijennya kalau itu, presiden ya, memasukkan intel ke dalam partai politik. saya lihat masih belum melihat presiden Nggak salah itu. memasukkan, tidak ada presiden masukkan. Ini maksudnya Intel Insight ini. Jadi di dalam partai Iya, politik iya. ada Salah atau tidak? Di divisi masing-masing partai politik ada bidangnya, Nggak, bidang jawabannya intelijen salah atau pertahanan. Kalau presiden Itu sengaja menugaskan intel khusus di tubuh tiap partai politik. yang di partai-partai masing ada intel, Bang. Dia mereka Salah atau punya. tidak? Secara hukum. Secara undang-undang kalau beliau menugaskan Tidak salah. Jadi di masing-masing partai politik Ada intel. ada intelnya ya. Salah atau ya, tidak? partai politik masing-masing punya, Bang. Ya, kalau informasi kalau yang presiden dia yang mencari merintahkan, lawan-lawannya salah juga atau kan. tidak? Bang. Jadi Bang, intelijen itu berfungsi lead pamgal. Jadi kalau itu yang tahu presiden, Bang. Dia Enggak, akan melakukan pertanyaannya apa? Mas itu, salah atau tidak? Tapi gini Bang, saya jawab. Kalau umpama kita bicara presiden ya, presiden itu siapapun nanti. Iya. Gitu. Kita bicara dalam konteks undang-undang intelijen. Iya. Ya. Kalau ada presiden ya menugaskan intelijen gitu ya, Ya. masuk ke partai politik, itu bagi saya masalah. Masalahnya di mana? Karena memang itu boleh. Ya nggak perlu apa yang harus diinteli dari partai politik. Siapa tahu Dia dalam partai masuk. tersebut ada pengarah ke arah pemberontakan. Enggak, ya itu tadi, itu tadi, maka harus diperjelas tadi. Bagaimana diperjelas kalau Enggak, kita diintelin perjelas dulu baru kita ajas kuat. dan ideologi dari partai politik tadi. Ya. Kalau partai politiknya memang ajas dan ideologi perjuangannya berbeda dengan konsepsi dasar negara kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan lain-lain, ya
itu tidak perlu ada intelijen di sana. Gimana Pak Hussein? Ya, oleh karena itulah tadi saya bicara, gak bisa semua bidang itu diintelin dalam tanda kutip gitu ya. Harus dalam negara demokrasi itu harus ada dugaan dulu. Dugaan misalnya kalau partai-partai itu misalnya akan memberontak, baru itu boleh ada intel di sana. Dugaan itu kan baru ketahuan setelah nguping. Misalnya ada partai mau mendirikan NII misalnya. Apa salah kalau presiden mengirimkan intel ke dalam? Walaupun itu ketahuannya sesudah nguping, sesudah intelnya masuk. Ya Bang, makanya tadi begini nih, kan tidak hanya mendapat informasi kan tidak hanya dengan nguping gitu ya, tapi juga bisa dengan membaca geraknya bagaimana. Kalau dirasa itu di kemudian ada, oh ini mungkin ada arah-arah ke sana nih, misalnya PDI. Berarti boleh? Oh, kalau itu boleh, karena ada dugaannya. Makanya tadi saya tanya, partai politik ini sekarang di Indonesia dugaannya apa? Ancaman negaranya apa? Kalau ada ancaman negaranya, umumkan ke publik supaya ini nggak jadi gaduh begini. Satu-satunya cara Bang Hotman supaya kita tahu ini agar presiden ini kisruhnya berhenti adalah DPR udahlah bikin angket, tanya presiden, panggil presiden, bikin penyelidikan. Itu yang kemarin tuh maksudnya bilang bahwa saya tahu punya jeroan arahnya kemana, itu maksudnya apa? Oke, Gitu. apakah data intel tersebut sangat bermanfaat dipakai oleh presiden selama ini? Data Atau memang intelijen secara umum? Secara umum, terutama dari kehidupan partai politik. Ya tentu saja iya, harusnya begitu. Jadi menurut Anda sudah intel-intel sudah masuk di tubuh partai politik? Kalau kemudian presiden mengumumkan seperti kemarin, harusnya iya. Ini kan spesifik, Sin. Apa? Arah menuju 10 sampai 16 Oktober gitu kan. Iya. Berarti kan, iya artinya presiden tuh Sudah masuk intelnya begitu? ya antara sudah masuk atau memang selama ini udah di situ. Hanya kemudian angket yang bisa jawab. Oke, kita istirahat lagi menuju segmen terakhir. Tetap di Hot Room. Dipersembahkan oleh Temu lagi di Hot Room, kita tiba ke segmen terakhir. Pak Jazuli, sejauh mana peranan dari Intel menjelang pemilu 2024 ini? Intelijen itu penting menurut saya. Dari awal semua teman-teman hampir sepakat bahwa intelijen itu informasinya disampaikan secara secret dan terbatas untuk keamanan dan pertahanan negara. Bukan untuk kepentingan politik praktis, bukan untuk kepentingan personal dan seterusnya. Itu kan ideal, tetapi kenyataannya kan begitu. Oleh karena itu, karena sudah ada undang-undang, kita ikuti yang ideal ini. Jangan di luar yang diatur. Kita kembalikan kepada koridor yang diatur di dalam undang-undang itu. Kalau di Indonesia memang partai itu perlu diintelin atau memang semuanya terbuka, transparan? Nggak perlu intel sudah ketahuan gitu. Saya melihat seperti yang Bang Masinton sampaikan, buat kami umpamanya di PKS, seluruh platformnya ada di buku. Seluruh perjuangannya, anggaran dasar, anggaran jadi rumah nggak ada yang dirahasiakan? Semuanya tidak ada yang kami rahasiakan. Terima kasih Pak Effendi Ghazali. Ya, saya melihat bahwa tadi belajar dari Ngasiman ini, bahwa sebetulnya intel-intel itu bekerja. Intel itu baru salah kalau ketahuan. Namanya juga intel. Jadi artinya kalau dia ketahuan bekerja di partai, bukan intel baru lagi. salah. Ya. Jadi tidak benar kata Pak Masinton harus ada indikasi dulu. Saya rasa baru kirim intel. Mereka bekerja setelah bekerja dulu baru apalagi ketahuan. ini dalam konteks pemilu. Tapi yang jadi masalah adalah kenapa mereka dibikin ketahuan oleh Bapak Presiden. Antara lain kan dengan mengatakan bahwa saya sudah tahu karena dari informasi intelijen. Nah, saya berpikir-pikir kalau menjawab teka-teki tadi jauh di mata dekat di hati, jangan-jangan ini terkait dengan katanya tadi nggak ada rahasia. Jangan-jangan terkait dengan dana-dana yang dikumpulkan menjelang ini jalan-jalan kemana-mana menjelang pendaftaran. Sehingga bisa jadi tadi apa yang dikatakan Mas Sinton, tadi Mas Sinton yang bilang bahwa ada seorang capres bisa jadi cawapres gara-gara itu. Gara-gara datanya dibuka loh. Ini Anda nggak bisa. Kami punya data ini. Kalau moodnya lagi mengarah ke sana, dia bisa bilang Anda nggak bisa jadi
Kalau mood loh ini, kalau Ya. mood berubah, Ya. Anda cawapres aja deh, karena datanya kami punya. Ya. Ini. Jadilah orang itu cawapres akhirnya. Jadi dengan pernyataan presiden itu, dia tahu isi perutnya, dia tahu jeroannya. Ya. Berarti presiden sudah tahu dong siapa wakilnya Ganjar, siapa wakilnya Jokowi. Ada kata survei tadi di situ. Ya. Jadi artinya survei kan bergerak. Ya. Nah presiden ini nanti tinggal melihat yang paling terakhir siapa. Karena all president man. Ya. Dan yang paling supaya enak ini, supaya kita nggak dikejar oleh Intel selanjutnya. Yang paling bermanfaat bagi bangsa dan negara untuk kemajuan bangsa. Seperti pembukaan pidato Bapak Presiden tadi. Aman kan? Ya. Aman. Oke, terakhir. Anda kan ahli pengamat. Coba pengamat ahli pengamat. Ya. Analisa saudara, siapa wakil Prabowo, siapa wakil Ganjar? Coba, salah atau tidak, nggak masalah. Oh enggak ya. Ya. Wakilnya Prabowo masih menunggu keputusan MK. Enak kan jawabannya? Kalau misalnya MK mengatakan umurnya diperpendek, Jangan dong, kan kita nggak boleh berandai-andai. Wakil Prabowo menunggu keputusan MK, ya. bukannya Pak Erick Thohir. MK. Ya, maksud saya bukannya arahnya ke Erick Thohir. Oh iya itu, antara keputusan MK dan Erick Thohir. Salah satu itu. Salah satu. Kalau Ganjar antara Puan dan Hotman Paris atau gimana? Enggak, kalau yang tersisa ini kan cuma ada 2 nama Yaitu? tadi. Yaitu nama yang sudah digadang-gadang sementara Yaitu? ini. Yang sudah digadang-gadang sementara. coba sebutkan. Kita kan sudah sama-sama tahu. Enggak, bukan. Sebutkanlah. Saya mau menyebutkan yang kedua malah. Ya siapa? Yaitu yang tadi data intelijennya ketahuan. Itu aja lah. Keren. Oke Pak Hussein, Iya. Anda ini juga ahlinya. Ya. Menurut Anda, fokus dulu deh, kok nggak ada yang berani menjawab siapa bakal wakil Ganjar? Kalau itu bukan kompetensi saya dari imparsial, Bang. Oke. Kalau saya soal intelijen aja tadi. Ya ada dari Intel saudara, dari intelijen saudara udah dapat info belum? Saya nggak bisa jawab kalau itu. Intinya adalah saya mau bilang kalau kita berhenti berpolemik, kalau kita pengen tahu sebetulnya tadi jeroan-jeroan yang dimaksud sama Pak Jokowi itu apa? Ya. Pak Jazuli, Pak Masinton, kami dari masyarakat sipil minta untuk ada dilaksanakannya hak angket. Ada penyelidikan itu soal Untuk apa? Ya, tentang apa yang kemudian Pak Jokowi sampaikan. Kan dia tidak membuka isi perut jeroan itu. Dia hanya mengatakan aku punya. Iya. Tapi apa yang dia punya dia tidak buka. Bukan Bang, itu yang tadi saya sebut bahwa yang disampaikan itu bisa dikatakan bahwa itu adalah political threat. Ya. Bahwa saya tahu nih, saya sebagai Jokowi, saya tahu nih Anda jeroannya seperti apa. Ya. Nah oleh karena itu sekonkretnya besok kami Bang, jam 1 siang kami akan datang ke DPR. Hah? Siapa itu kami itu? Koalisi Masyarakat Sipil. Untuk ngapain? Untuk meminta DPR RI, ini kita bawa surat nih buat besok juga, udah bisa untuk di-shoot ini. agar DPR segera melaksanakan hak angketnya. Hanya gara-gara pernyataan itu. Oh iya, karena ini ancaman bagi demokrasi dan HAM, Bang. Di-shootnya nih. Tidak ada hak asasi manusia tanpa demokrasi. Ya. Kalau demokrasinya gagal, maka 3 tugas negara to fulfill, to protect, and to respect. Yang dilanggar Pak Jokowi apa? Saya belum jelas. Itu tadi Bang, kalau partai politik diobok-obok, diancam dalam tanda kutip tadi, kan ada kesana tuh bacaannya kan, itu maka demokrasi terancam. Nah oleh karena itu, supaya kita tahu ini barang ini sebetulnya jenis kelaminnya apa, agar kemudian DPR segera aja bikin angket, gak usah alergi kita sama Nah angket. ini DPR-nya nih gimana? Kalau dia datang besok, ketangkapannya apa nih? Enggak. Mau bikin hak angket ya hanya gara-gara ngomong gitu? Enggak, menurut saya itu keinginan teman-teman dari imparsial dan kawan-kawan. Tetapi dalam konteks yang apa disampaikan oleh Pak Presiden itu masih dalam tataran yang sangat normatif. Ya. Dan beliau menyampaikan bahwa informasi ini hanya untuk saya. Benar. Dan itu memang logisnya begitu. Ya. Nah, dalam undang-undang intelijen negara juga belum ada yang dilanggar. Ya. Nah, sepanjang tidak ada yang dilanggar karena kriteria angket itu harus pertama ada dulu unsur keresahan. Ya. Ada unsur merugikan negara apa segala macam. Ya. Nah, kemudian baru bisa. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi kemarin sebagai beliau menyampaikan bahwa informasi dia tahu isi jeroan partai politik. Iya, itu sesuatu yang wajar. Iya, logis saja. Ya. Karena Presiden punya instrumen tadi, kejaksaan, seluruh intelijen, ada kejaksaan, ada kepolisian di luar BIN dan BAIS. Bahkan ada informasi intelijen tentang perekonomian dan lain-lain seperti itu. Jadi
menurut saya ya nggak perlu sampai ke angket tadi. Ya. Nah kalau teman-teman mau dorong itu ya monggo, tapi menurut saya itu terlalu jauh. Oke, tadi saya masih tertarik. Tadi Anda menyatakan bakal ada capres jadi wapres. Boleh tahu nggak kira-kira arahnya kemana itu? Yang mana Pak maksudnya? Effendi Ghazali tadi menyampaikan. Ya tapi tadi waktu istirahat Anda yang ngomong gitu. Dibuka. Ini pembukaan data intelijen ini. Boleh nggak? Maksud saya boleh nggak diformalkan jawaban itu? Iya. Ya. Kira-kira maksud Anda siapa itu? Enggak. Ya, dan itu kita menunggu seluruh keputusan kapan diumumkan nanti calon wakil presiden yang mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Sepertinya Anda mengarah Ganjar dan Prabowo. Yang mana wapres, yang mana capres? Kalau harapan saya, kalau saya pribadi gitu ya, ya Ganjar Prabowo baik. Kalau Ganjar Prabowo, ini artinya kalau Ganjar Prabowo bakal sangat Kan kuat melawan Anies. harapan kan begitu ya. Menurut Anda kalau sampai itu terjadi? Ya selesai, satu putaran tadi. Oke, Pak Kasiman, komentar terakhir atas ini semua. Oke Bang. Masih pelanggaran, abuse of power sampai hak angket hanya gara-gara presiden ngomong gitu? Tadi udah dijawab, tapi yang pasti intelijen bekerja sesuai request user yaitu single client yaitu presiden. Dan boleh-boleh itu? Dalam koridor demokrasi saya melihat masih itu. Masih Kedua, boleh? dalam konteks demokrasi kita, undang-undang intelijen sudah mengamanatkan di situ sistem pengawasan sudah berjalan. Ada di Komisi 1 namanya Komite Pengawasan. Ya. Kalau ada intelijen kita yang itu sudah melakukan langkah-langkah di luar koridor undang-undang, Komite Intelijen bisa mengawasi. Dan juga di internal juga sekarang sudah ada pengawasan inspektorat. Ketika ada pelanggaran-pelanggaran anggota, itu juga bisa langsung ditindak. Dan juga soal pendanaan dilakukan untuk operasi apa dan lain sebagainya, di situ juga ada inspektorat yang mengaudit. Jadi saya kira kita semua saya melihat intelijen kita masih dalam koridor undang-undang. Oke, terima kasih. Oke, demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini terkait dengan pernyataan dari Presiden bahwa Pak Jokowi tahu isi jeroan dari partai politik. Kita tidak bisa menyimpulkan karena sangat multitafsir, ya. Dan ada tadi pendapat mengatakan bahwa itu belum pelanggaran karena dia hanya mengatakan bahwa memang itu kewenangannya. Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Jangan lupa menonton Hot Room tiap hari Rabu jam 9.30 malam. Yang hot-hot hanya di Metro TV. Mari Pak, mari Pak. White Coffee, kopi luwak. Ini Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.